video saya yang pertama itu. Tapi pada kesempatan ini saya juga merasa perlu memberikan tanggapan, juga beberapa penjelasan supaya tidak terjadi kesalahpahaman, karena saya melihat bahwa ada beberapa hal yang perlu saya luruskan, terutama terkait dengan apa yang saya katakan di dalam video saya yang pertama itu. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa apa yang saya katakan, apa yang saya sampaikan pada video saya yang pertama sama sekali bukanlah suatu tindakan atau kata-kata yang mau melecehkan atau juga tidak menghargai atau menjelekkan agama atau bahkan keputusan Bung Dedi untuk beralih kepada agama tersebut. Ingat bahwa pada waktu saya membuat video itu, saya sama sekali tidak tahu bahwa pada hari itu juga Bung Dedi resmi menjadi mualaf. Saya baru mendengar paginya dari seseorang bahwa Bung Dedi akan atau berencana menjadi mualaf. Lalu saya membuat suatu video yang berisi pesan kepada Bung Dedi. Itu berarti bahwa dalam pikiran saya, pada waktu saya berkata-kata atau menyampaikan pesan dalam video itu adalah saya menyampaikan pesan kepada Bung Dedi yang belum mualaf, Bung Dedi yang belum menjadi Islam, Bung Dedi yang masih Kristen dalam pandangan saya. Nah, saya kira itu hal yang wajar, karena saya sebagai seorang Kristen, apalagi sebagai seorang pendeta Kristen, tentu saja saya mempunyai tanggung jawab ketika saya tahu bahwa seseorang yang seagama dengan saya akan meninggalkan agama tersebut dan pindah pada agama lain. Saya kira adalah hal yang wajar untuk mencoba berbicara, mencoba memberi penjelasan, mencoba memberi pencerahan tentang atau terkait dengan rencana kepindahan itu. Jadi sama sekali itu bukan sebuah tindakan yang menghina atau menjelekan atau suatu respon yang negatif terhadap rencana Bang Dedi untuk menjadi mualaf. Terkait dengan apa yang Bang Dedi katakan dalam cuplikan ini, ya, menurut saya, misalnya pendeta Esra ya, harusnya yang beliau lakukan itu adalah gini, menceritakan tentang kebaikan Yesus, menceritakan tentang kebaikan Kristus, tentang juru selamat, tentang apa, supaya orang tertarik terhadap agama tersebut tanpa harus mengatakan bahwa kalau begini jadi salah. Sebenarnya saya juga tahu bahwa saya pasti akan berbicara tentang Yesus kepada Bang Dedi. Itulah sebabnya saya memberikan tawaran untuk bertemu. Saya tentu saja tidak mau menyampaikan atau berbicara tentang Yesus atau langsung berbicara tentang Yesus dalam video saya yang pertama. Saya kira itu tidak relevan. Itulah sebabnya saya menawarkan, jikalau bisa bertemu, sudah pasti saya akan berbicara soal Yesus. Sudah pasti saya akan berbicara soal kasih Yesus, pengorbanan Yesus, dan juga keselamatan dan berkat-berkat yang dapat diberikan Yesus kepada kita kalau kita percaya kepada Dia. Jadi bukan karena saya tidak mau bicara, itu adalah panggilan saya, itu adalah tugas tanggung jawab saya pasti membicarakannya. Hanya saya lebih memilih itu menyampaikannya pada saat kita bertemu ketimbang menyampaikan itu di dalam video saya yang pertama itu. Hal kedua yang ingin saya bicarakan adalah terkait dengan agama dari Bung Dedi sebelumnya, yaitu Katolik. Nah, Bung Dedi dalam video itu mengatakan kalimat seperti ini. Jadi belakangan ini di YouTube ini banyak sekali video-video protes terhadap pindahnya agama saya, terutama kebanyakan dari mereka yang Kristen. Sebenarnya menurut gua nggak nyambung ya. Nah, kan lu Katolik. makanya gitu loh. Makanya dulu kan lu Katolik, kenapa yang protes orang Kristen? Yang protes kebanyakan ada Kristen Protestan dan sebagainya. Tapi saya Katolik padahal gitu loh. Kan nggak nyambung gitu. Gua lagi nyari nih Katolik ada yang protes nggak, tapi diprotes sama Kristen. Tapi kita nggak ngejelekin ya. Nah, terus terang bahwa saya tidak tahu Bung Dedi itu Katolik. Saya tadi katakan bahwa saya mendapatkan informasi dari seorang teman, lalu dia mengatakan bahwa Bung Dedi adalah seorang Kristen dan akan atau berencana menjadi mualaf. Mendapatkan informasi itu saya lalu berespon dengan membuat video yang ditujukan pada Bung Dedi itu. Nah, memang harus diakui bahwa antara Katolik dan Protestan itu ada beda. Bahkan cukup banyak perbedaan. Tetapi di antara perbedaan-perbedaan itu pun juga ada sejumlah persamaan antara Katolik dan Protestan. Misalnya, kalau bicara soal doktrin Allah Tritunggal, Protestan sama Katolik sama. Kalau bicara soal Yesus itu adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, itu sama. Yesus itu adalah juru selamat dunia ini, itu sama. Yesus itu mati dan bangkit, kematiannya untuk menebus orang berdosa, itu sama. Dia mati, bangkit, naik ke surga, akan datang kembali jadi hakim di akhir zaman, itu sama. Jadi memang ada perbedaan antara Katolik dan Protestan, tapi ada juga persamaannya. Nah, kalau begitu persoalannya sekarang adalah bahwa apakah Katolik itu termasuk Kristen atau tidak? Nah, itu ada dua pandangan di dalam
umat, di kalangan umat, baik di dalam umat Katolik maupun umat Protestan, itu ada dua pandangan. Pandangan pertama mengatakan bahwa Katolik ya Katolik, sedangkan Protestan itu adalah Kristen. Kalau pandangan seperti itu artinya Katolik tidak termasuk di dalam Kristen. Katolik dibedakan dari Kristen. Kalau dilihat dari kata-kata Bung Dedi tadi, Bung Dedi mengatakan bahwa ini kok yang protes kok dari Kristen, nyari yang Katolik kok tidak ada, justru yang ada dari Kristen. Artinya secara implisit saya bisa melihat juga bahwa Bung Dedi mempunyai pemikiran bahwa agama yang satu itu adalah Kristen, agama yang satu adalah Katolik bukan Kristen. Tapi ada pandangan kedua, itu adalah bahwa Katolik juga Kristen, sehingga Kristen itu sebenarnya terbagi dua. Ada Kristen Katolik yang lebih tua, dan ada Kristen Protestan yang lebih muda. Saya tidak sedang mengatakan apa pandangan saya tentang hal itu, tapi bahwa ada pandangan seperti itu. Sehingga pada waktu teman itu menyampaikan pada saya bahwa Bung Dedi berencana masuk Islam atau menjadi mualaf, Bung Dedi adalah seorang Kristen, ada dua kemungkinan. Mungkin saja orang yang menyampaikan kepada saya itu tidak tahu persis bahwa Bung Dedi adalah Katolik dan dia mengira Kristen, atau dia tahu bahwa Bung Dedi adalah Katolik, hanya dia beranggapan bahwa Katolik juga Kristen, makanya dia menyampaikannya kepada saya, sehingga akhirnya saya menyampaikan. Makanya di awal video saya katakan seperti ini. Saudara Dedi, saya mendengar bahwa Anda adalah seorang Kristen dan Anda segera akan menjadi seorang mualaf dengan meninggalkan iman Kristen Anda dan memeluk agama Anda yang baru. Nah, terlepas daripada itu, sebenarnya karena ada kesamaan antara Protestan dan Katolik, maka kalau saya sebagai seorang rohaniwan Kristen memberikan pesan kepada Bang Dedi, entah Bang Dedi Protestan atau Katolik, saya tidak tahu pada awalnya, tapi menurut saya itu tetap relevan. Karena kalau Protestan percaya Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai Juru Selamat, Katolik juga percaya Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai Juru Selamat. Maka pesan yang saya mau berikan, kalau Bung Dedi misalnya pada waktu itu mau menjadi seorang mualaf, dan dengan demikian meninggalkan keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, Yesus adalah Juru Selamat, maka menurut saya tetap relevan. Jadi nyambung, bukannya tidak nyambung. Ya, kalau seandainya Bung Dedi seorang Hindu mau masuk Islam, lalu saya memberikan pesan, itu memang gak nyambung. Kalau Bung Dedi seorang Buddha mau masuk Islam, lalu saya memberi pesan, atau seorang Konghucu mau masuk Islam, saya beri pesan, memang gak nyambung, karena antara Konghucu, Hindu, Buddha, tidak ada kaitan sama sekali, baik sejarah maupun juga konsepnya dengan kekristenan. Tapi kalau Protestan dan Katolik itu ada persamaannya, di samping ada perbedaannya juga. Jadi kalau dibilang nggak nyambung itu juga tidak tepat. Jadi saya kira apa yang saya sampaikan kepada Bung Dedi dalam pesan saya yang pertama itu tetap nyambung. Lalu dalam video Bung Dedi juga, Bung Dedi sempat menyinggung beberapa alasan yang saya berikan terkait dengan orang pindah agama. Ini kata-kata Bung Dedi. Kalau dari pendeta Isra Suruh itu mengatakan bahwa kemungkinan gue pindah gara-gara ABCDE, tapi saya nggak masalah dengan itu. Nah begini, saya memang betul mengungkapkan ada orang yang pindah agama karena alasan-alasan yang remeh, 1, 2, 3, A, B, C, D, E, dan seterusnya. Waktu itu saya tidak sedang menuduh Bung Dedi pindah agama karena itu. Tidak. Saya hanya mengungkapkan fakta di lapangan, bahwa ada banyak orang pindah agama, bukan hanya dari Kristen ke Islam, tapi Islam ke Kristen, dari Kristen ke Hindu, Hindu ke Kristen, atau ke agama manapun. Ada banyak orang secara pengalaman itu pindah agama, itu dengan alasan-alasan yang remeh, hanya karena jabatan, hanya karena uang, hanya karena bisa kawin, hanya karena pacar, hanya karena sakit hati dengan orang seagamanya, atau karena kecewa, macam-macam bisa. Dan saya anggap itu adalah alasan yang remeh. Dan saya sendiri mengatakan, saya berharap bahwa itu bukan menjadi alasan Bung Dedi meninggalkan kekristenan. Nah, tapi saya juga mengatakan bahwa bagi saya, alasan seorang meninggalkan suatu agama, entah agama apa saja, menurut saya alasannya itu baru alasan yang fundament, alasan yang berkualitas, kalau alasannya itu terkait dengan masalah kebenaran. Karena saya telah melihat bahwa agama di sana itu adalah agama yang benar, mengajarkan hal yang benar, sedangkan agama yang sedang saya anut ini ternyata sesat, ternyata mengajarkan sesuatu yang salah. Karena itu dengan pengertian seperti itu dan dengan motivasi untuk mendapatkan kebenaran, saya meninggalkan agama saya dan pindah pada agama lain. Nah, menurut saya itu adalah alasan yang berkualitas, alasan yang fundament, dan saya justru berharap bahwa alasan Bung Dedi berpindah agama itu adalah alasan seperti ini. Tapi saya akan lalu tambahkan, seandainya itu menjadi alasan Bung Dedi bahwa meninggalkan kekristenan, yang boleh saya katakan sekarang meninggalkan iman Katolik, lalu pindah kepada agama Islam, karena suatu anggapan bahwa ajaran Kristen itu salah. Saya juga tidak mau bahwa kalau sampai orang pindah dari agama tertentu,
Karena dia anggap bahwa agamanya itu salah, padahal bukan agamanya salah. Dia yang salah paham tentang agamanya, atau dia tidak sungguh mengerti ajaran agamanya. Ada kasus seperti itu. Maka saya tidak mau itu terjadi pada Bung Dedi. Karena itulah saya menawarkan diri untuk bisa berdialog, bertemu, berbicara, untuk memberikan suatu pengertian yang benar tentang kekristenan. Dan setelah itu, kalau saya sudah jelaskan seperti itu, Bung Dedi masih tetap merasa bahwa itu salah dan Islam benar, silakan pindah. Tidak ada yang menggugat, tidak ada yang memprotes atau menolak keputusan Bung Dedi. Saya hargai itu keputusan Bung Dedi, tapi maksud saya adalah bahwa keputusan itu diambil setelah sungguh-sungguh mengetahui baik ajaran Islam maupun juga ajaran Kristen. Ya, jadi saya tidak sedang menuduh Bung Dedi pindah agama dengan alasan-alasan yang remeh-remeh ABCDE itu. Itu maksud saya. Baik. Lalu hal berikut lagi yang mau saya sampaikan adalah saya sama sekali tidak mengatakan bahwa dengan Bung Dedi pindah agama, Bung Dedi pasti akan masuk neraka. Nah, seperti yang nampak dalam cuplikan atau kata-kata dari Bung Dedi berikut ini. Yang jadi masalah adalah bahwa iman gue gak kuat, maka ketika gue pindah, kalau gue salah, maka gue masuk neraka, bro. Jadi gara-gara Anda, saya masuk neraka. Sekali lagi, saya tidak mengatakan dalam video saya yang pertama, saya tidak mengatakan bahwa dengan masuknya Bung Dedi jadi Islam, Bung Dedi pasti masuk neraka. Saya tentu mempunyai keyakinan-keyakinan di balik itu, tapi pokoknya dalam video itu saya tidak menyampaikan keyakinan itu. Saya hanya menyampaikan atau membuka pemikiran untuk berpikir bahwa keputusan-keputusan yang diambil itu pasti mempunyai konsekuensi. Apalagi ini masalah agama, masalah rohani. Apalagi kita agama-agama samawi, agama Yahudi, agama Kristen, agama Islam, itu adalah agama-agama samawi, itu mempercayai adanya hidup setelah mati. Dan dua tempat yang dipercaya, yaitu adalah surga dan neraka. Nah, saya hanya ingin memberikan suatu pemikiran bahwa apapun yang menjadi keputusan kita di dunia ini, itu pasti mempunyai konsekuensi-konsekuensi pada kekekalan atau hidup setelah mati. Entah di surga, entah di neraka. Termasuk juga Bung Dedi, pada waktu Bung Dedi mengambil keputusan untuk meninggalkan agama yang lama, masuk kepada agama yang baru. Itu juga adalah keputusan yang tidak akan terlepas dari konsekuensi. Konsekuensinya bisa positif, bisa negatif. Jadi artinya begini, ini seandainya ya, seandainya Kristen itu adalah agama yang benar. Ya, saya dalam hal ini tidak membedakan antara Katolik dan Protestan. Anggaplah bahwa iman kepada Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, sebagai Allah itu benar. Dan itu ada dalam kekristenan. Kalau itu benar, dan Bung Dedi keluar dari iman yang benar ini, mau keluar masuk agama apa saja. Kalau kebenaran itu esa, di sini kebenarannya, lalu Bung Dedi keluar pada agama apa atau kepercayaan apa saja, tidak harus di Islam, di mana saja. Maka itu punya konsekuensi pada hidup yang kekal. Bahwa artinya Bung Dedi menjadi tidak selamat. Alias masuk neraka. Itu konsekuensi logis. Tapi, sekali lagi, seandainya kekristenan ini memang salah, kekristenan memang sesat, kekristenan ini tidak benar, tidak ada keselamatan dalam iman Kristen ini, lalu Bung Dedi meninggalkan iman ini, apakah Bung Dedi otomatis masuk surga? Tidak. Tergantung agama yang Bung Dedi akan pilih. Itu adalah agama yang benar dan menyelamatkan atau tidak. Kalau ini tidak menyelamatkan, Kristen tidak menyelamatkan, ternyata yang agama yang dipilih juga tidak menyelamatkan, ya sama-sama tidak selamat, maka Bung Dedi tetap akan masuk neraka. Tapi juga, seandainya Kristen ini adalah agama yang benar, iman Kristen adalah agama yang benar, Bung Dedi tidak keluar dari Kristen, apakah otomatis Bung Dedi selamat? Masuk surga? Tidak juga. Kenapa? Karena kekristenan mengajarkan bahwa orang yang diselamatkan bukan hanya sekedar dia beragama Kristen, bukan hanya sekedar KTP-nya agama Kristen, tapi dia sungguh-sungguh harus beriman. Meliputi dia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah sendiri. Yesus itu adalah juru selamat. Dia adalah penebus orang berdosa. Dia menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Baru dia diselamatkan. Jadi kalau hanya sekedar Kristen saja, itu tidak jadi jaminan diselamatkan. Nah, jadi dengan pilihan-pilihan semacam itu, maka orang mau tinggalkan Kristen, ada konsekuensinya. Orang tetap di Kristen, tidak keluar, ada konsekuensinya. Atau orang mau meninggalkan Kristen dan memeluk agama apa saja, tetap ada konsekuensinya. Jadi itu yang saya maksudkan. Saya tidak sedang menuduh bahwa Bung Dedi pasti akan masuk neraka gara-gara jadi mualaf, gara-gara tinggalkan agama Kristen. Tidak. Gara-gara tinggalkan agama Katolik. Sama sekali tidak. Tapi bahwa apa saja pilihan jadi konsekuensi. Bahkan termasuk bisa jadi konsekuensinya adalah Bung Dedi masuk surga. Seandainya Kristen ini memang salah dan sesat dan Islam yang benar, maka dengan keluarnya Bang Dedi dari Kristen atau Katolik memang sesat, dengan keluarnya Bang Dedi dari Katolik dan masuk Islam, justru akan membuat Bang Dedi masuk surga. Itu kan konsekuensinya kalau demikian. Ya.
Jadi sekali lagi, ini hanya konsekuensi yang saya berikan yang memungkinkan dari pilihan-pilihan yang Bang Dedi ambil. Karena itulah maka saya bermaksud untuk sungguh-sungguh Bang Dedi mempertimbangkan sungguh-sungguh, mendengar dengan baik, memahami dengan baik, sehingga keputusan itu tidak salah. Itu maksud saya. Jadi sekali lagi, bukan membuat penghakiman buat Bang Dedi. Nah, kalau saya bicara soal surga dan neraka, ini kalau begini masuk surga, kalau ini masuk neraka. Waktu saya bicara surga dan neraka, itu bukan karena saya jadi panitia neraka atau panitia surga seperti yang dikatakan oleh sahabatnya Bung Dedi itu. Kalau boleh tahu beliaunya sejak kapan jadi panitia neraka ya? Saya bisa mengatakan bahwa orang bisa masuk surga, orang bisa masuk neraka, itu karena saya mendasarinya pada kata kitab suci saya. Karena kitab suci saya mengatakan atau memberikan syarat bagi orang untuk masuk surga atau masuk neraka. Misalnya saja, dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti menurut ayat ini, Yesuslah jalan. Kalau orang tidak percaya kepada Yesus, ya dia tidak mungkin sampai kepada Bapa atau sampai kepada surga. Tidak mungkin. Kalau orang melalui Yesus atau percaya kepada Yesus, ya pasti dia surga. Karena itu maka jelas bahwa di sini bukan karena saya panitia surga atau panitia neraka, tapi karena kitab suci mengatakan itu. Juga ayat yang lainnya adalah Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia di sini yang dimaksudkan adalah Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi ayat itu berkata bahwa tidak ada nama lain, hanya nama Yesus. Berarti orang yang percaya kepada Yesus, percaya bahwa Dia adalah juru selamat, percaya bahwa Dia adalah Tuhan, percaya Dia menebus dosa, maka jelas orang itu diselamatkan. Tapi kalau orang yang tidak percaya seperti itu, ya jelas dia tidak diselamatkan. Kalau dia percaya seperti itu, dia diselamatkan, ya pasti masuk surga. Kalau dia tidak percaya seperti itu, tidak selamat, ya pasti masuk neraka. Jadi masuk surga dan neraka ditentukan karena syarat yang diberikan di dalam kitab suci, bukan karena kita jadi panitia surga atau panitia neraka. Ya, saya kira itu juga hanya guyonan saja, tapi saya tetap memberikan prinsipnya atau dasarnya mengapa saya mengatakan demikian. Nah, terlepas dari itu ada sesuatu yang menarik bagi saya adalah ketika Bang Dedi dan sahabatnya berbicara dan menunjukkan bahwa sesungguhnya bahkan kepastian masuk surga pun itu tidak ada. Karena begini, saya berpikir ya, walaupun saya udah mualaf ya, apakah saya akan masuk surga gitu ya? Kayaknya belum tentu juga. Kalau saya dari dulu jadi orang Islam ya bro, saya itu tidak pernah kemudian punya ekspektasi saya pasti masuk surga. Iya, saya juga gitu. Saya itu ditakdirkan jadi orang Islam saja sudah beruntung. Udah beruntung. Gitu. Kayak saya ditanya begini, itu gimana? Soalnya didikan kurang sempurna. Saya bilang, jangan melihat kesempurnaannya. Dedi sama Miftah ditakdirkan sama Allah menjadi salah seorang hamba yang bisa bersujud. Itu aja udah bersyukur gitu loh. Jadi enggak urusan bisa dikasih surga apa neraka. Kita dijadikan salah satu hambanya sudah sujud, wah udah seneng banget. Iya, kenapa harus jadi panitianya gitu kan? Iya, kenapa harus berpikiran ke sana? Maka saya bilang fokuslah kepada prosesmu. Soal hasil akhir itu urusan Allah. Betul. Wajib Allah. Aku udah bilang kan di salah satu konten Instagram gua, Tuhan itu tidak menuntut kita untuk sukses, tapi memerintahkan kita untuk ikhtiar dan usaha. Iya, betul. Soal hasil akhir itu urusan Allah. Ya, betul seperti yang dipercakapkan bahwa memang tidak ada kepastian masuk surga. Dan saya mau katakan bahwa itulah bedanya iman saya, iman Kristen dengan seluruh agama di dalam dunia ini. Bahwa seluruh agama di dalam dunia ini memang tidak bisa memastikan keselamatan mereka. Tetapi kekristenan itu mempunyai kepastian itu. Saya seorang Kristen sungguh-sungguh, saya pasti dengan keselamatan saya bahwa saya pasti masuk surga. Nah, dasarnya apa sehingga seorang Kristen mempunyai keyakinan yang demikian? Begini, saudara, kita semuanya adalah orang berdosa. Siapapun kita adalah orang berdosa. Tidak ada manusia tidak berdosa. Semua manusia adalah orang berdosa. Satu-satunya yang dikecualikan dari dosa itu adalah Yesus Kristus. Nah, karena kita ini adalah orang berdosa, dosa itu adalah pelanggaran akan hukum Allah. Dan Allah itu mempunyai sifat adil. Keadilan Allah membuat Dia tidak bisa membiarkan dosa orang berdosa tanpa dihukum. Kalau di dalam dunia ini saja, kalau ada orang bersalah tidak dihukum, kan kita anggap tidak adil. Nah, demikian Allah yang adil pasti menghukum orang berdosa. Di dalam kitab suci saya, Nahum 1 ayat 3 dikatakan, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tapi Dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Tuhan itu panjang sabar, besar kuasa, tapi Dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Itu karena Dia adil. Berarti Allah yang adil pasti akan menghukum orang berdosa. Dan hukuman yang paling hebat yang bisa diberikan itu adalah neraka. Nah, tapi pada saat yang bersamaan, Allah juga mempunyai sifat yang lain, yaitu sifat kasih. Karena Allah mengasihi, maka Dia tidak mau sehingga manusia itu yang diciptakannya itu menjadi binasa karena keadilannya.
Karena itu maka dia mau supaya manusia selamat dari hukuman itu. Di satu sisi dia adil, maka dia harus menghukum. Kalau dia tidak hukum, dia tidak adil. Tapi dia mengasihi. Dia mau supaya manusia tidak dihukum. Bagaimana dia harus menghukum sedangkan manusia tidak kena hukuman? Nah, disinilah ada satu jalan keluar yang bisa diberikan, yaitu dibutuhkanlah seorang pengganti. Ada yang menjadi pahlawan, menjadi pengganti bagi manusia berdosa, yang menerima hukuman atau keadilan Allah, sehingga manusia itu menjadi bebas. Tapi orang itu tidak bisa sembarang orang. Dia minimal harus punya 2 syarat. Pertama, dia harus manusia. Dan kedua, dia harus tidak berdosa. Mengapa manusia yang berdosa itu manusia? Mengapa tidak boleh berdosa? Karena kalau dia berdosa satu saja, dia juga layak masuk neraka. Dia sama dengan saya, bagaimana dia mau menggantikan saya? Itulah sebabnya dia harus tidak berdosa. Itu syaratnya pengganti itu. Manusia tidak boleh berdosa. Dicari di seluruh dunia ini, ada manusia? Ada, banyak. Berdosa? Berdosa semua. Berarti di dunia ini tidak ada orang layak dari juru selamat. Di surga ada Allah, tapi Allah bukan manusia. Di surga ada Allah, Allahnya tidak berdosa, tapi bukan manusia. Dan terus bagaimana punya manusia tidak berdosa? Nah, kekristenan mengajarkan Allahnya menjelma menjadi manusia. Waktu dia menjelma jadi manusia, dia jadi manusia sungguh-sungguh, makanya lahir dari Bunda Maria. Tapi pada saat yang bersamaan dia tidak kehilangan kealahannya, sehingga sifat kealahannya tetap ada. Karena dia lahir dari Bunda Maria, dia menjadi manusia sungguh-sungguh. Maka syarat pertama terpenuhi. Tapi karena dia Allah, dia punya sifat suci, tidak berdosa, maka dia memang sama sekali tidak berdosa. Karena itu, Yesus Kristus itu, yang adalah manusia penjelmaan Allah, dia adalah manusia yang layak menjadi juru selamat. Nah, nanti dalam cerita-cerita Injil kita lihat bahwa dia naik ke atas kayu salib dan menanggung seluruh hukuman manusia berdosa. Setelah dia menanggung semuanya, dia berseru, sudah selesai, sudah genap, sudah lunas. Artinya seluruh hutang dosa manusia sudah dibayar lunas. Seluruh hukumannya sudah diterima. Dosa dilihat sebagai hutang di hadapan Allah. Karena itu, saya berdosa, saya berhutang di hadapan Allah. Tapi dosa saya lunas. Dosa manusia, hutang di hadapan Allah. Dan Yesus menyelesaikan pembayaran sampai lunas. Nah, karena itu maka setelah dia selesai mengadakan penebusan orang berdosa, maka sekarang keselamatan itu bukan lagi bergantung kepada usaha manusia, tapi pada iman saja, yaitu iman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan. Pada waktu seseorang percaya dia sebagai juru selamat dan Tuhan, menerima di dalam hatinya, maka dia diberikan jaminan keselamatan. Nah, karena itu Yesus memberikan jaminan keselamatan itu. Dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28 dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Nah, kalau begitu di sini jaminan keselamatan. Juga salah satu murid Yesus, Rasul Yohanes, dia menulis dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai ayat 13. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Semua ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi Allah mengaruniakan hidup yang kekal, tapi hidup itu di dalam anaknya, Yesus Kristus. Ini sama seperti saya mau berikan HP kepada saudara, tapi HP ini ada di dalam kotak. Terima kotaknya, terima HP-nya. Tolak kotaknya, tolak HP-nya. Menerima Yesus, menerima hidup yang kekal. Tapi menolak Yesus, menolak hidup yang kekal. Kalau menolak hidup yang kekal, ya pasti binasa. Itu konsekuensi logisnya. Nah, karena itu, apabila saya menerima Yesus, percaya kepada Yesus, jaminan hidup kekal itu diberikan. Karena itulah, seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, dia bisa yakin dia akan masuk surga. Saya, mati kapan saja, mati di mana saja, mati bagaimana saja, saya pasti akan diselamatkan. Itu keyakinan saya. Kenapa? Bukan karena saya orang baik, bukan karena saya orang suci, bukan saya pun banyak berdosanya, tapi saya percaya bahwa dosa-dosa saya telah dibayar lunas. Nah, setelah saya selamat, barulah saya berusaha untuk hidup baik. Nah, jadi ini berbeda dengan agama saudara-saudara yang berbuat baik dulu, baru selamat. Tapi bahkan kita tidak tahu sampai titik mana perbuatan baik kita itu memperkenankan hati Tuhan. Makanya kalau saya berbuat baik sampai kapan? Pada saat yang bersamaan saya berbuat baik tapi ada dosa. Saya berbuat baik ada dosa. Sementara saya berbuat baik, dosa pun bisa jalan dalam hidup saya. Lalu dari mana saya memperoleh kepastian bahwa perbuatan baik saya sudah cukup untuk membuat Allah berkenan menyelamatkan saya, memasukkan saya ke surga? Tidak ada yang tahu. Itulah sebabnya saudara-saudara Bung Dedi sama sahabatnya juga tidak bisa pasti masuk surga. Tapi kalau saya
Saya pasti. Karena apa? Karena dosa saya dihapus dan yang menjanjikannya adalah Yesus. Nah, setelah saya percaya, kalau begitu berdosa saja. Tidak. Karena kalau saya sudah percaya Yesus, diberikan Roh Kudus pada saya. Kalau ada Roh Kudus, lalu melahirkan perbuatan baik. Maka saya setelah selamat, saya akan rajin berbuat baik. Saya berbuat baik bukan supaya selamat. Saya berbuat baik karena sudah selamat. Saya berbuat baik bukan untuk mendapatkan keselamatan, bukan untuk dapat surga. Saya sudah pasti dapat surga. Perbuatan baik saya adalah syukur kepada Tuhan. Saya mengucap syukur karena hanya anugerahnya yang bisa buat saya selamat. Hanya karena kasih karunia-Nya yang bisa membuat saya pergi ke surga. Saya mengucap syukur dan karenanya saya berbuat baik. Itu bedanya. Saudara berbuat baik supaya selamat. Sampai seberapa baik? Tapi saya diselamatkan, maka saya berbuat baik. Nah, saya lihat dari percakapan saudara berdua itu, di sini ada titik yang sangat berbeda antara iman saya dan iman saudara. Ya. Nah, tapi terlepas dari semua itu, saya mau menyampaikan satu hal bahwa saya salut kepada saudara berdua yang berdialog dengan bagus. Saya salutnya dalam konteks bagaimana kita membangun hidup yang bertoleransi satu sama lain. Saya juga dukung itu. Ya, saya sadar bahwa agama berbeda yang satu dengan yang lain. Bukan cuma berbeda, kadang-kadang bertentangan. Tapi kita ini adalah saudara sebangsa dan setanah air, terlepas dari kita agama apapun. Dan kita punya kewajiban sebagai warga negara untuk menjaga toleransi satu sama lain. Saya pun tidak mau utak-atik agama orang lain. Walaupun yang terjadi adalah banyak orang yang menyerang agama saya, menyerang kitab suci saya, menyerang iman saya. Dan saya sebatas memberikan tanggapan. Karena ketika iman saya diserang atau dianggap salah sesat, saya kan perlu menjawab. Ya, saya perlu menjawab. Tapi pada waktu saya menjawab pun saya tetap menjaga supaya saya tidak mengutak-atik iman orang lain, tidak mengutak-atik kitab suci atau kepercayaan orang lain. Kalau sebagai perbandingan biasa saja. Namanya di dalam dunia ini kita bisa membanding-banding satu sama lain. Nah, karena itu maka saya dukung sekali bagaimana saudara berdua mengembangkan semangat hidup bertoleransi. Saya dukung itu. Bahkan saya juga berharap kalau bisa duduk ngobrol bersama saudara berdua, Bung Dedi sama temannya juga bagus. Saya kira mari coba kita duduk bicara bahwa saudara berdua sebelumnya kan agama beda. Bisa duduk ngobrol satu sama lain dengan berujung pada masuk Islamnya Bung Dedi. Nah,